Assalamualaikum adik-adik semua. Apa kabar? Semoga kalian sehat, diberi kesehatan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, guys, sebelum kalian mau nonton pembelajaran ini, kalian harus like, comment, dan subscribe ya, biar videonya nggak ketinggalan video-video barunya ya. Unsur intrinsik cerita. Bangga berbahasa Indonesia oleh Fitri Hasanah Amhar. Aku pulang, sahut Andin ketika masuk ke dalam rumah. Ia baru saja tiba dari pulang sekolah. Wah, Andin sudah pulang. Ayo ganti baju lalu kita makan siang bersama ya, ajak bunda dari dapur. Oke bun, Andin bergegas ke arah kamarnya. Perutnya sudah mulai berbunyi. Bunda mulai menata meja makan untuk makan berdua bersama Andin. Ayah yang masih di kantor tentu saja tidak bisa ikut makan siang bersama. Tidak lama kemudian, Andin datang. Seragamnya telah diganti dengan kaos dan celana. Keduanya pun mulai menyantap makan siang. By the way bun, nanti Andin mau main ke rumah dia ya. Boleh? Andin bertanya saat makanannya sudah hampir habis. Kening bunda mengerut. Gaya bahasa Andin tidak biasanya. Boleh, tapi Andin pulangnya jangan terlalu sore ya, ucap ibu. Boleh saja bun, Andin akan pulang sebelum petang. Bunda bertambah heran mendengar jawaban Andin barusan. Andin kok bahasanya jadi lain sih? Tanya bunda. Iya nih bun, lagi musimnya di sekolah. Teman-teman Andin pakai bahasa gaul semua. Ucul kan bun? Ucul, bunda kembali bertanya. Iya bun, ucul artinya lucu. Kan lucu didengar terus. Saat Andin ikut-ikutan deh. Bunda berpikir sebelum kembali berbicara pada putrinya. Andin tahu Sumpah Pemuda nggak? Kayaknya pernah dengar bun disebut Pak Haris waktu pelajaran IPS. Tapi hanya sekilas disebutnya. Kenapa memang bun? Jadi dahulu pemuda-pemuda di Indonesia memperjuangkan 3 hal sebagai semangat hari. Hal itu adalah mereka bersumpah darah satu, tanah air Indonesia, bersumpah berbahasa yang satu, bangsa Indonesia, dan yang terakhir menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi untuk menyatukan dan bertekad memiliki bahasa persatuan itu sudah menjadi semangat para pemuda dari sebelum kemerdekaan. Wah, keren sekali dong bun. Kalau begitu berarti bahasa Indonesia adalah bahasa yang diperjuangkan ya, tanya Andin. Kalau menurut Andin sendiri bagaimana? Bunda balik bertanya. Kalau dari penjelasan bunda sih, iya bun, Andin jadi merasa apa ya? Yang seperti tidak menghargai bahasa persatuan ini. Mana cuma ikut-ikutan teman-teman di sekolah pula, ujar Andin. Ya, karena berdahulu kita sekuat itu ingin bersatu, bahkan bahasa pun bersepakati sebagai bentuk penghargaan terhadap para pemuda yang dulu bersatu. Mendeklarasikan Sumpah Pemuda berbahasa Indonesia dengan baik merupakan suatu hal yang bisa kita lakukan. Jadi harus bangga berbahasa Indonesia, ucap bunda menjelaskan. Iya juga ya bun, bunda besar. Nanti aku ceritakan ke teman-temanku ya bun, agar kita belajar pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar lagi, usul Andi. Sip, jagoan bunda harus membawa semangat para pemuda Indonesia memperjuangkan semangat persatuan ya. Bahasa kita adalah ciri bangsa. Kalau Andin bangga berbahasa Indonesia, berarti Mbak Andin juga bangga menjadi anak Indonesia. Nanti disampaikan waktu main di rumah dia ya, ucap bunda. Beres bon, jawab Andin. Andin pun pamit untuk main ke rumah dia. Semoga teman-temannya juga semakin bangga berbahasa Indonesia, batinnya dalam hati. 1. Unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita adalah bagian di dalam cerita yang membentuk kesatuan yang utuh. Unsur intrinsik dapat membantu kita mengenali dan memahami isi suatu cerita. Unsur intrinsik cerita terdiri atas beberapa hal berikut. 1. Tema.
Tema adalah gagasan utama cerita yang ingin disampaikan penulis. Tema menghubungkan isi cerita secara keseluruhan dengan judulnya serta menampilkan persoalan utama dalam cerita. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan merupakan bagian penting dari dalam sebuah cerita. Ketika membaca sebuah cerita, kalian pasti selalu mempertanyakan, siapa tokoh yang ada di dalamnya? Tokoh hasil rekanan yang di dalam cerita disebut tokoh. Tokoh dalam sebuah cerita terbagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama biasanya akan muncul atau terlihat dan terlibat dalam berbagai cerita. Adapun untuk menggambarkan setiap tokoh, biasanya penulis akan mendeskripsikannya secara fisik, perilaku, dan wataknya. Itulah yang disebut dengan penokohan. Jadi penokohan adalah gambaran mengenai tokoh yang ada di dalam cerita. 3. Latar. Latar adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana peristiwa yang terjadi di dalam cerita. Latar akan memberikan efek nyata kepada pembaca dan penggambar dalam menggambarkan tempat, waktu, dan suasana yang cerita seolah-olah benar terjadi. 4. Alur cerita. Alur adalah rangkaian peristiwa yang diceritakan penulis dari awal hingga akhir. Alur biasanya akan menggambarkan hubungan sebab akibat suatu peristiwa dalam cerita. 5. Amanat. Amanat adalah pesan moral dalam cerita yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Amanat biasanya akan disampaikan kepada penulis pada puncak konflik atau akhir cerita dengan menyampaikan nasihat sesuai dengan tema. Selain itu, penulis juga akan menyampaikan amanat melalui tingkah laku atau masalah yang dialami tokoh dalam cerita. Terima kasih untuk menonton channel Study Online. Nah, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe juga ya, biar gak tinggal video-video baru dari pembelajaran channel Study Online dan English. Bye, assalamualaikum.